Perkenalkan, nama saya Febiola Wijaya, jurusan Akuntansi Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Perkenalkan, nama saya Febrianti, jurusan Akuntansi Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Berikut hasil pemaparan dugaan analisis kami terkait penyebab masalah yang dihadapi oleh Bank X. Ada dua hipotesa. Hipotesa pertama yaitu adanya keteledoran dari pihak manajemen dan kelalaian auditor. Keteledoran dari pihak manajemen disebabkan karena kurangnya pemahaman yang cukup dalam mengidentifikasikan transaksi, sehingga menyebabkan penyajian laporan keuangan yang tidak relevan. Dugaan yang kedua adalah adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, auditor internal dan auditor eksternal, di mana pihak manajemen melakukan fraud dengan cara menambah pendapatan yang berakibat kepada laba perusahaan, dan dari hal tersebut pihak manajemen mendapatkan sebuah keuntungan, yaitu mendapatkan komisi, bonus, atau kenaikan pangkat. Auditor internal dan eksternal juga ikut terlibat dalam kasus tersebut, di mana kasus tersebut sudah berjalan selama 5 tahun, dan hal tersebut luput dari pengawasan auditor internal dan eksternal. Padahal, piutang kredit adalah suatu hal yang pokok dalam lembaga keuangan perbankan. Di tahap pra-perencanaan, pertama-tama yang kita lakukan adalah pengolahan informasi awal, di mana telah terjadi ketimpangan untuk laporan keuangan Bank X, sehingga diperlukan adanya revisi untuk 3 tahun terakhir. Yang selanjutnya, kami juga melakukan penelaahan informasi awal. Di sini kami melakukan analisis kecukupan kriteria 5W1H. Tahap yang kedua yaitu tahap perencanaan. Pertama-tama yang kami lakukan adalah penyusunan hipotesis. Hipotesis kami terbagi menjadi dua. H1 yaitu penyebab revisi laporan keuangan disebabkan karena keteledoran. Yang kedua, penyebab revisi laporan keuangan karena tindakan fraud. Langkah selanjutnya dalam tahap perencanaan adalah penelaahan informasi. Yang pertama, jenis penyimpangan, yaitu kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Yang kedua, yaitu pihak yang terlibat, yaitu auditor internal, eksternal, pihak manajemen, dan juga pihak yang bertanggung jawab atas piutang kredit. Yang ketiga adalah modus operasi. Diduga terdapat oknum-oknum yang mencari keuntungan dari adanya fraud tersebut. Yang keempat adalah sebab penyimpangan, yaitu kurangnya pengawasan dari direktur, serta adanya peluang. Yang terakhir, yaitu yang kelima, adanya unsur kerjasama antara pihak berwenang, sehingga fraud tersebut tetap berjalan dan tidak diketahui. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengumpulan bukti. Bukti dapat mengarah kepada keterlibatan manajemen dengan pihak-pihak yang ikut mengelola transaksi piutang kredit. Dalam hal ini, kami juga melihat data-data pendukung untuk memastikan apakah piutang tersebut fiktif atau tidak. Pengumpulan bukti yang selanjutnya adalah konfirmasi. Kami melakukan konfirmasi dengan data-data nasabah terkait dengan piutang kredit, dan kami melihat nominal serta transaksinya. Apabila terdapat nominal atau transaksi yang tidak wajar, maka kami akan melakukan penelusuran lebih lanjut apakah ada kaitannya dengan pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan fraud. Yang selanjutnya, kami juga melakukan tracing bukti audit lainnya yang kami peroleh dari laporan arus kas, pelaporan yang terkait dengan piutang kredit, dan konfirmasi dari auditor eksternal. Pengumpulan bukti yang selanjutnya adalah melakukan interview kepada pihak manajemen, dikarenakan pihak manajemen mempunyai wewenang terhadap diterima atau tidaknya pengajuan atas piutang kredit. Yang selanjutnya, kami juga melakukan interview terkait pengawasan auditor eksternal dan auditor internal untuk melihat apakah sang auditor sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Tahap yang terakhir adalah evaluasi bukti. Dalam tahapan ini, kami menemukan fakta bahwa terdapat tindakan fraud, sehingga hipotesis kedua kami diterima. Hal ini diperkuat dengan adanya konfirmasi dari nasabah mengenai ketidaksesuaian hasil nominal yang disajikan. Auditor internal dan eksternal juga ikut terlibat dalam kecurangan ini, karena laporan tersebut lolos dan dapat diterbitkan dengan mudah, padahal informasi yang ada di dalamnya mengenai piutang kredit tidak relevan. Setelah melewati 4 tahapan di atas, dapat kami simpulkan bahwa baik pihak manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal telah terbukti melakukan tindakan fraud. Dalam hal ini, pihak manajemen tidak berindependensi dan tidak memahami tanggung jawab mereka sebagaimana yang ada di teori tanggung jawab manajemen SA 200 berikut ini. Sekian pemaparan analisis kami terkait kasus Bank X. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.